Halo guys, balik lagi sama channel Cerita Singkat. Kali ini, kita masuk ke film Stranger Things Season 5, Episode 5. Suasana langsung dibuka dengan sangat kelam. Will Byers baru saja sadar dari transnya setelah konfrontasi mental dengan Vecna. Dalam penglihatannya, Vecna mengejek Will dengan mengatakan alasan kenapa dia memilih anak-anak sebagai korban. Will adalah yang pertama dan yang paling mudah dihancurkan. Will terbangun dengan napas tersengal-sengal di tengah kekacauan evakuasi. Mike, Joyce, dan Lucas ada di sana. Lucas terluka di lengan, tapi dia baik-baik saja. Will menyampaikan kabar buruk. Mereka gagal. Vecna telah mendapatkan semua anak yang dia butuhkan. Total 12 anak, termasuk Holly, Derek, dan Mary. Sementara di dunia Upside Down, anak-anak ditempelkan di dinding dan Vecna memompa sesuatu ke tubuh mereka. Kesadaran mereka sudah berpindah ke dimensi lain, di rumah Henry yang tampak damai namun palsu. Henry, Vecna dalam wujud manusia, sedang berbicara kepada anak-anak yang diculiknya. Dia melakukan manipulasi psikologis tingkat tinggi. Dia meyakinkan anak-anak bahwa dia menyelamatkan mereka dari monster, dan rumah ini adalah tempat perlindungan mereka. Henry berpidato tentang kegelapan yang menyebar di Hawkins dan dunia. Dia mengklaim telah menemukan dunia lain yang murni dan penuh cahaya. Henry memberitahu anak-anak bahwa mereka spesial, memiliki kekuatan terpendam, dan tugas mereka adalah menarik dunia cahaya itu ke bumi untuk mengusir kegelapan. Dia menyebut mereka pahlawan. Holly bertanya apakah Henry akan pergi lagi, dan Henry berjanji tidak akan meninggalkan mereka. Dia menutup pidatonya dengan peringatan mengerikan. Besok, semuanya dimulai. Di markas militer Upside Down, para tentara mendobrak masuk ke ruangan pendingin. Hanya ada subjek eksperimen 008 di situ. Tapi sang jenderal melihat gerakan yang mencurigakan. Dan ternyata, Kali atau subjek 008 itu hanya hologram. Hopper dan Eleven yang selamat dari ledakan di pangkalan militer, ternyata sudah membawa Kali kabur bersama mereka. Lucas? Shit. Mike, first aid. Sementara di terowongan, Mike dan Will berhasil menolong Lucas yang terluka. Setelah diceritakan apa yang telah terjadi, Lucas takjub karena Will berhasil membunuh 3 Demogorgon sekaligus hanya dengan pikirannya. Mike menyebut Will sebagai penyihir atau sorcerer sungguhan. Will meralat, dia tidak punya kekuatan super seperti Elle. Dia hanya menyedot kekuatan Vecna karena berada di dekat Hive Mind. For reshaping the world. Today all this started. Joyce yang melihat potensi ini memberikan dorongan semangat pada Will. Dia meminta Will untuk tidak lagi hanya melawan pasukan Vecna, tapi menggunakan koneksi itu untuk menyerang Vecna langsung, menikamnya dengan pedangnya sendiri. I know I did. That is a mistake, us. And when he does, it'll be the... Hopper dan Elle akhirnya tiba di lokasi gereja, di mana mereka harus bertemu dengan Steve dan Nancy. Namun bukannya lega, Elle justru sangat marah pada Hopper. Elle menyadari bahwa Hopper memiliki rencana cadangan berupa bom bunuh diri untuk menghancurkan alat pendingin musuh. Elle menuduh Hopper memang berencana untuk mati demi melindunginya sejak awal, sama seperti dia berbohong soal latihan Elle sebelumnya. Hopper mencoba membela diri, mengatakan itu satu-satunya cara karena Elle melemah akibat alat pendingin tersebut. Dia tidak mau mengambil risiko kehilangan Elle. Tapi Elle tidak terima. Dia melihat di mata Hopper bahwa ayah angkatnya itu sudah siap mati. Ketegangan antara ayah dan anak ini sangat terasa, menunjukkan betapa protektifnya Hopper dan betapa takutnya Elle kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tiba-tiba, Kali memotong pembicaraan. Dia bilang teman-teman Elle tidak ada di tempat itu. Sementara itu, tim Nancy, Jonathan, Steve, dan Dustin ternyata sudah tiba di reruntuhan laboratorium Hawkins di Upside Down. Mereka menghadapi dinding organik raksasa yang menghalangi jalan. Dustin
dengan referensi nerdnya menjelaskan teori Death Star dari film Return of the Jedi. Menurut Dustin, dinding organik ini adalah perisai pelindung, dan generator perisainya pasti ada di dalam laboratorium. Jika mereka menghancurkan generator itu, dinding akan runtuh, dan mereka bisa menyelamatkan Holly. Steve, seperti biasa, skeptis dan mengejek analogi film Dustin. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain masuk dan mencari generator tersebut. Mereka akhirnya membuat 2 grup dan berpencar. What do you think? I'm never sure. Kembali ke tempat Henry. Saat anak-anak lain bermain, Holly kembali menyelinap pergi ke hutan, melanggar aturan Henry. Dia pergi untuk menemui Max. Dia menceritakan rencana Henry menggunakan 12 anak yang diculiknya untuk menarik dunia lain yang lebih aman. Holly yakut itu berarti kehancuran dunia mereka. Tiba-tiba, mereka terkejut saat mendengar suara ranting patah. Seseorang membuntutinya. Ternyata itu Derek Turnbow. Derek, yang sebelumnya berpura-pura menjadi anak manis di depan Henry, langsung kembali ke mode aslinya yang kasar. Derek mengungkapkan bahwa dia tahu Henry penuh omong kosong. Dia tahu tentang Vecna karena Mike menceritakannya saat penculikan. Derek dan Holly akhirnya membentuk aliansi rahasia. Derek setuju membantu Holly mencari jalan keluar, asalkan mereka tetap berhati-hati agar tidak ketahuan Henry. Di tempat lain, di stasiun pemancar radio, kelompok Joyce sedang kelaparan dan memakan camilan Buggles. Mereka memutar otak mencari cara agar Will bisa terhubung kembali dengan Vecna tanpa harus mendekati bahaya. Ida membuat alat pelacak baru ditolak karena memakan waktu lama. Okay, what else? Come on, guys, what else? Bugles? Lucas yang sedang memanaskan popcorn, tiba-tiba mendapat ide gila. Dia teringat kejadian Billy di sauna. Panas mengaktifkan partikel Mind Flayer. Robin mengusulkan untuk mengambil mayat Demogorgon, menyengatnya dengan listrik tegangan tinggi, seperti Frankenstein, untuk membangunkan partikel di dalamnya. Dengan begitu, Will bisa menggunakan mayat itu sebagai proksi atau antena untuk masuk kembali ke pikiran Vecna. Meskipun terdengar gila dan berbahaya, mereka setuju mencoba metode 2 panas sekaligus. Satu tim mencari generator, satu tim mencoba eksperimen Frankenstein. Okay. What is it? Di saat yang sama, di dalam laboratorium Hawkins yang hancur, tim terpecah menjadi 2. Steve berpasangan dengan Dustin, sementara Jonathan dengan Nancy. Saat Steve dan Dustin menemukan ruangan yang mirip tempat penitipan anak, daycare. Namun, momen paling intens terjadi antara Nancy dan Jonathan. Jonathan mengonfrontasi Nancy karena terus-menerus ragu dan tidak jujur pada perasaannya sendiri. Sebaliknya, Nancy menuduh Jonathan orang yang tidak tulus, tidak benar-benar jujur padanya. It's a tone. Yeah. So what if I did, which I didn't? It does. After everything that has happened, I do know is that if we want to stand a chance of A team. Honest, you hesitated. No, I didn't. I know you, Jonathan. Gak lama kemudian, Jonathan melihat pintu yang seperti meleleh. Dia mendobrak pintu itu. Ternyata di dalam adalah tangga darurat yang sepertinya sedikit meleleh. Too late to take back what I said about Dustin's theory. Nancy, Jonathan, who you are? Sementara di gereja, Hopper terus-menerus memanggil Nancy dan Jonathan lewat radio HT, namun tidak ada jawaban. Di sisi lain, Elle sedang ngobrol dengan Kali. Ternyata Kali juga ditangkap oleh militer, Dr. K. Dalam percakapan mereka, Kali mengungkapkan fakta mengerikan. Dr. K memburunya bukan untuk balas dendam, tapi karena darahnya. Darahnya diambil terus-menerus. Kali menceritakan pada Eleven tentang nasibnya di tangan Dr. K. Kali tidak tahu sudah berapa lama dia ditahan dan dibius. Satu-satunya yang dia tahu adalah dia harus keluar dari sana, dan satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Dr. K mengira dia sudah menekan kekuatan Kali dengan suara frekuensi tinggi. Tapi dia lupa
bahwa tidak semua trik butuh kekuatan super. Kali bercerita bahwa dia berhasil melumpuhkan penjaga dan kabur dari selnya. Dia membuka pintu lab dengan harapan kebebasan, tapi ternyata dia salah besar. Di balik pintu itu, dia menemukan kengerian yang sesungguhnya. Dia melihat wanita-wanita hamil yang dijadikan eksperimen. Mereka disuntik dengan darah Kali, tapi darah itu membunuh mereka dan bayi yang dikandungnya. Eleven terkejut. Eksperimen wanita hamil, program rahasia pemerintah. Ini mengingatkan Elle pada ibunya sendiri, Terry Ives. Kali menjelaskan bahwa kekuatan mereka bukan berasal dari obat-obatan seperti yang selama ini mereka kira, melainkan dari Henry. Dr. K mencoba menghidupkan kembali program Papa, Dr. Brenner, tapi darah Kali gagal. Kali dengan sedih mengatakan bahwa anak-anak eksperimen lainnya hanyalah tiruan tipis dari Henry. Hanya satu yang benar-benar mirip dengannya, Eleven. Dr. K sangat ingin menangkap Elle bukan untuk dibunuh, tapi untuk menciptakan lebih banyak subjek eksperimen seperti Henry. Kali menutup ceritanya dengan kalimat menyedihkan. Tidak ada akhir bahagia untuk kita, Jane. Kembali ke dimensi Henry. Derek sedang beraksi. Dia sengaja melewati sekelompok anak-anak dan pergi menuju hutan. Anak-anak itu langsung heboh karena mereka dilarang pergi ke dalam hutan. Mereka kemudian lari ke dalam rumah untuk memanggil Henry. Tapi itu memang umpan yang diharapkan untuk mengalihkan perhatian Henry. Di sisi lain hutan, Holly khawatir. Bagaimana jika Henry menangkap Derek? Max meyakinkan Holly bahwa selama Derek sampai di gua, dia akan aman. Mereka hanya butuh Henry memakan umpan tersebut agar Holly bisa mencari jalan keluar yang asli. Max menjelaskan bahwa jalan keluar itu ada di dalam memori pertama Henry tentang Holly. Setelah berjalan beberapa saat menyusuri hutan, mereka akhirnya menemukan sebuah pintu ajaib. Mereka masuk ke dalam, ternyata itu adalah ingatan ruangan basement rumah Holly. I don't understand. This was Halloween. Holly bilang dia pertama kali bertemu Henry di perpustakaan sekolahnya. Max melihat ada rak buku, dia mendorong semua buku-buku di situ dan di ruang sebelahnya tembus ke perpustakaan. Henry di situ berbicara dengan Holly. Akhirnya mereka berhasil kembali ke ingatan Holly di sekolah. Max meminta Holly untuk menceritakan ulang apa yang dia ingat. Gak lama kemudian, Holly menyadari ada yang berbeda dengan mainan di taman itu. Lingkarannya harusnya warna kuning, tapi ini berwarna abu-abu. What is it? Holly memukulnya, dan melalui lubang itu mereka berhasil melihat ingatan Holly saat dia diculik monster Demogorgon. Holly panik, tapi Max berusaha menenangkannya. Start to feel, but it's just. Right? Come on. We're gonna. Di stasiun radio, Robin dan Mike bersiap melakukan eksperimen gila. Karena kabel listrik tidak cukup panjang, mereka harus membawa mayat Demogorgon ke atas atap menara. Mike sangat gugup, tapi Robin mencoba tetap tenang. Robin memasang kabel-kabel ke tubuh Demogorgon. Will berterima kasih pada Joyce, ibunya, karena sudah mempercayainya. Joyce dengan gaya khasnya membalas, "Bunuh bajingan itu." Lucas bersiap di posisi. Mike memberi aba-aba. Robin menyalakan saklar. Listrik bertegangan tinggi menyengat tubuh Demogorgon. Asap mengepul. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian daging monster itu mulai berkedut. Partikel-partikel hitam, Mind Flayer Particles, di dalamnya mulai aktif dan menjalar. Eksperimen berhasil. Mereka berhasil menghidupkan kembali koneksi Hive Mind. Will sekarang bisa melihat melalui mata Vecna. Dia melihat dunia upside down, lalu berpindah ke dimensi yang dibuat Henry. Dia sekarang melihat melalui mata Derek. Will memberitahu Lucas dan Joyce. Holly kabur. Max bersamanya, tapi Vecna sedang mengejar mereka. Sementara di saat yang sama, Max dan Holly lanjut ke kejadian malam ketika Demogorgon menyerang rumah Holly. Di situ mereka menemukan pintu keluar. Ketika mereka mau masuk pintu, langsung tertutup. Dan Vecna muncul di tempat itu.
Never go into the woods. Holly, give me that. The fox is caught. Vecna langsung menyerang dan mencekik Max sampai kehabisan nafas. Tepat di saat paling kritis, Will melancarkan serangannya. Dengan kekuatannya, Will berhasil mematahkan kaki Vecna. Kesempatan itu digunakan oleh Max dan Holly untuk kabur. Tapi, Vecna berhasil mengambil alih kekuatannya dan memaksa Will keluar dari pikirannya. Will sampai terlempar dan tidak sadarkan diri saat didorong oleh kekuatan Vecna. Lucas langsung berteriak, memerintahkan untuk memusnahkan Demogorgon yang mereka gunakan. Demogorgon itu terpanggang tegangan tinggi, membuat partikel hitam berterbangan keluar dan hilang di udara. Come on, man. Really? You're actually playing in here? I'm just following orders. Yeah, not Di dalam lab Hawkins, ketegangan antara Steve dan Dustin memuncak. Steve masih tidak percaya pada teori Dustin tentang generator perisai. Dustin menuduh Steve egois karena meragukannya. Steve membalas bahwa Dustinlah yang egois karena mementingkan teori tak berdasar daripada keselamatan teman-temannya. Steve juga menyalahkan Dustin atas hilangnya kontak dengan Hopper dan Elle. Pertengkaran ini membuka luka lama. Steve akhirnya meledak dan mengatakan hal yang menyakitkan. Semua sikap Dustin yang sok tahu dan mendorong orang menjauh sebenarnya karena Eddie. Steve berteriak bahwa Eddie bukanlah pahlawan yang sempurna seperti yang dipikirkan Dustin. Eddie membuat keputusan bodoh dengan menjadi pahlawan dan mati sia-sia. Mendengar nama Eddie dihina, Dustin mengamuk. Dia menyerang Steve, memukulnya berkali-kali sambil berteriak histeris. Steve tidak melawan, membiarkan Dustin meluapkan kesedihannya. Akhirnya, Steve meninggalkan Dustin sendirian di lorong lab. Tiba-tiba, Dustin menyadari pintu ruangan di belakangnya terbuka. Ketika dia masuk, dia kaget banget. Di dinding ruangan itu sudah ada peta yang sama persis dengan miliknya. Jonathan dan Nancy menjelajahi bagian lain dari yak. Mereka menemukan sesuatu yang aneh. Dinding dan lantai di area tersebut meleleh, seperti terkena ledakan nuklir, tapi udaranya bersih, tidak ada spora. Nancy menduga ini perbuatan sihir hitam Vecna. Mereka juga menemukan beberapa serdadu yang ikut meleleh. Jonathan dan Nancy akhirnya sampai ke atas atap bangunan. Di situ mereka melihat perisai elektromagnetik di langit. Jonathan, you see? Watch. Sementara Dustin di ruangan bawah mempelajari buku catatan yang dia temukan. Dia menyadari sesuatu. Dengan panik, dia mencoba menghubungi Jonathan yang mengabarkan bahwa mereka sudah menemukan generator perisainya. Tapi antena radio HT Dustin patah, sehingga tidak bisa menjangkau Jonathan. Episode ini ditutup dengan aksi Dustin yang berusaha menyusul Jonathan dan Nancy di atap sambil sepanjang jalan berteriak di radio. Jonathan, Nancy, jika kalian mendengarku, aku salah. Itu bukan generator perisai, itu bukan sihir hitam, itu sesuatu yang lain. Jika kalian menghancurkannya, kalian akan mati. Kita semua akan mati. Holly akan mati. Tetapi terlambat. Nancy melepaskan tembakan ke perisai itu. Wah, jadi penasaran guys. Apa sebenarnya perisai itu? Kenapa Dustin jadi parno gitu ya? Semua akan kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan lanjutannya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.